Nisa kerja di mana, Nisa? Iya, Mister. Kerja di itu, Di all shop. oh, Ustaz, rambutnya ikal banget, Mas. Ganteng kali, Mister ya. Iya, Mas. Kamu tuh rambutnya. Jadi, mana nih? Indri biasanya rajin ini. Iya, Dinda. Mister. Dinda mana, Dinda? Saya lagi nyari mukena dulu. Oh iya. Dinda Rahmah mana? Iya, Mister. Oke, Bapak persiapkan. SDM dan kemudian proses seleksi rekrutmen dan seleksi ya, benar ya? Benar apa iya? Benar apa iya, Dinda? Iya, Mister. Iya. Iya, benar ya. Tentang Bapak apa? Ya Bapak grup ya, sama nanti tugas berikan ya. Siapa yang sudah kumpul semuanya? Mister, ada yang belum ngumpulin karena lagi berhalangan gitu. Nggak apa-apa kan, Mister? Iya, tapi aku udah. Halangan datang bulan apa halangan apa? Bukan, Mister, maksudnya lagi di luar kota gitu loh. Oh, Teman gitu. itu, nggak apa-apa kan ya, Mister ya? Minggu depan boleh nggak gitu? Masih boleh. Kan materinya Kelihatan, Mister. Sudah, Mister. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiara minta di ACC, Mister. Udah, Indri udah masuk kok. Udah. Penting kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala nikmat serta rahmatnya ya, sehingga kita bisa beraktivitas hari ini semata-mata karena kasih sayang Allah kepada kita ya, bukan karena hebatnya kita ya, tapi karena kasih sayang Allah. Allah masih sayang kepada kita. Kita diberikan begitu banyak nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat sehat ya. Nah, kalaupun kurang sehat, ada yang sakit hari ini Wildan itu kalau nggak salah ya, dia masih sakit katanya. Ya. Mudah-mudahan kita doakan teman-teman kita yang sakit hari ini, keluarga kita yang sakit hari ini, orang-orang yang kita cintai hari ini sakit, Allah angkat penyakitnya. Hadirin sekalian, nah
kemarin Bapak di pertemuan pertama kedua sudah bahas tentang apa itu SDM, HRM ya. SDM sumber daya manusia. Kalau bahasa ininya disebut juga dengan HRM, Human Resources Management. Nah, ya, atau manajemen sumber daya manusia, atau juga bisa disebut kepersonalian. Nah, ya, kemarin kita sudah bahas bicarakan tentang proses rekrutmen di perusahaan. Pasti perusahaan akan melakukan rekrutmen untuk kebutuhan apa? Kebutuhan karyawan ya. Nah, jadi karyawannya butuhnya berapa ini? Nah, jadi sudah dipersiapkan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke administrasi kepersonaliaan ya, Human Resources Development atau HRD. Administrasi. Nah, ya. Administrasi berarti apa itu? Mendata ya. Administrasi itu mendata, mencatat. Nah, kalau disebut administrasi itu berarti pendataan ya, pencatatan, pengarsipan. Nah, itu namanya administrasi ya. Nah, dicatat apa? Keperluan-keperluan yang berkaitan dengan ya, kepersonaliaan yang berkaitan dengan HRD begitu ya. Jadi dalam struktur, kemarin Bapak PR terakhir kasih tahu struktur yang ada di perusahaan. Bapak ulang lagi coba, Dinda, struktur tertinggi di perusahaan. Siapa, Direktur, Dinda? Mister, direktur utama, bukan ya? Yes. Ya. Direktur utama atau lebih dikenal dengan CEO atau presiden direktur ya. Nah, itu orang yang top manajemen yang paling tinggi. Setelah itu butuh direktur apa? Nah, ya, atau yang membantu direktur utama tadi disebut board of director. Nah, ya, yaitu para direktur ya, direktur, manajer ya. Nah, dalam sumber daya manusia ya, dikenal adanya Human Resources Manager. Nah, ya, Human Resources Manager ya. Dia yang mengurusi tentang kebutuhan pelatihan ya terhadap para karyawan yang ada di perusahaan. Butuhnya berapa banyak ya. Jadi peran pentingnya sangat penting. Nggak ada di perusahaan tuh yang nggak ada manajer HRD ya, nggak ada. Kalau ada ya betul perusahaannya nggak benar aja, atau perusahaannya ya perusahaan baru ya, perusahaan kecil gitu. Tapi kalau perusahaan besar pasti dia memiliki yang namanya manajer HRD atau HR manager, Human Resources Manager ya, disingkat HRM ya, paling penting dibutuhkan. Kenapa? Karena dia yang mengelola, memanage, merekrut ya. Merekrut tuh kemarin kita adalah bahas rekrutmen ya, menarik, mencari ya, menarik, mencari karyawan-karyawan yang dibutuhkan. Yang kayak mana yang dibutuhkan? Oh, yang kualifikasinya bla 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 bla. Kualifikasinya butuh accounting yang bisa ini. Jadi dia dipersiapkan, ataupun nanti waktu sudah diterima dia harus diberikan pelatihan ini. Pelatihannya apa aja, berjenjang dia ya. Jadi manajer menjadi human resources ini, manajer ya, nggak gampang ya. Kalau bahasa ininya susah gampang ya. Kadang kalau dia nggak kualifikasi nggak memenuhi syarat, bisa diganti oleh siapa? Oleh direktur lah ya, oleh direktur utama gitu ya. Oke ya, kita lanjut. Masih kita cerita tentang Human Resources Manager, menggambarkan mereka yang bekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi bertanggung jawab dalam mengelola karyawan, bertanggung jawab untuk karir karyawan
karpet. Nah, ya, tanggung jawab dia. Jadi begitu orang masuk, ya, katakanlah Aliza Putri, mana Aliza? Ada Aliza? Iya, Mister. Aliza, baru Bapak sebut namanya ya. Udah pernah Bapak sebut nggak 2 kali pertemuan? Udah pernah belum? Belum, Mister. Makanya namanya Bapak baru lihat ini ya. Coba tampilin dulu. Mister. Kalau bisa coba wajahnya Bapak mau lihat kayak mana wajah kamu. Iya, sebentar. Mister, aku Jangan aku, saya. Ya, ngomong sama orang tua, mau dosen, jangan aku. Ya, ini Bapak orang HRD nih loh. Ya, saya ya. Kalau aku ngomongnya sama Indri. Oke ya, nggak apa-apa ya, Bapak ini ya, Bapak arahkan ya. Oke. iya, Mister. Iya. Ini on cam dulu Bapak biar lihat yang mana Aliza. Jadi apa namanya? Mana Aliza? Oh, ini dia Aliza. Ini, Mister. Iya. Oh, itu rambutnya kelihatan tuh dikit. Nah, ditutup dikit. Iya, Pak Agus tahu aja ya. Iyalah karena kelihatan. Baik, oke. Jadi ARM manager ya, Human Resource Manager. Ya gimana Pak? Begitu karyawan itu masuk, dia harus memikirkan ya, mempersiapkan ya, karyawan itu untuk kemajuan perkembangannya ke depan. Ya, kemajuannya perkembangannya ke depan. Apa? Ini orang, ini karyawan diharapkan karirnya terus maju dan berkembang. Itu dia punya target begitu. Lalu Ilham, mana Ilham? Halo, Sehat? Mister. Sudah sehat? Sudah sehat Ilham ya? Alhamdulillah, Mister. Buah-buahan aja tapi penyakit ya. Musim penyakit buah-buahan aja musim penyakit. Buah-buahan kan kita lihat di apa ada buah tuku, buah rambutan, buah-buahan tapi penyakit juga banyak. Jadi HRM ini harus bertanggung jawab. Ya. Itu untuk bisa maju dan berkembang. Karena dia sudah menyerahkan dirinya, ya, melamar di perusahaan itu. Jadi dia itu apa? Apa itu press review? Itu apa? Itu apa? Orang yang baru lulus, Mister, belum punya Iya. pengalaman. Oke. Aja nanya-nanya ya. Kita kalau pas lulus sebut lulus apa? Lulus SMA itu preskripsi. Lulus kuliah ya. Kita belum memiliki pengalaman dalam bekerja. Boleh kita dibilang pinter, tapi namanya kerja kita harus tahu cara kerja yang baik gimana, kerja sama tim bagaimana, ya, mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar bagaimana, gitu ya.
apa nih tugas Human Resources Manager ini dalam pengelolaan karyawan? Ya, apa yang fokus pekerjaannya? Yang pertama, ingat-ingat nih ya. Pertama, perekrutan dan penempatan staf. Ya, jadi tugas HRD, Human Resources Manager ini tugas pertama merekrut, merekrutkan karyawan atau staf. Ya, staf yang bagaimana? Staf yang sesuai kebutuhan perusahaan. Ya, jadi karyawannya harus diberikan pemahaman gitu ya, direkrut dari proses. Kemarin kita udah bicara direkrut dari awal sampai akhir, dari prosesnya dimasukkan lamaran dan seterusnya. Kemudian kerja, pasti kita harus diberikan kompensasi, diberikan gaji ya, hitung gajinya berapa, ideal gaji yang cocok untuk posisi ini, tunjangan apa aja ya, kesejahteraan apa bagi karyawan tersebut. Tentunya menurut aturan undang-undang ya, menurut undang-undang yang berlaku ya. Jadi nggak bisa suka-suka gitu ya, harus mengikuti aturan undang-undang yang berlaku ya. Kemudian yang berikutnya apa? Kemudian yang berikutnya memastikan dia mendapatkan pelatihan dan pembelajaran. Karyawan itu harus dikasih pelatihan dan pengembangan pembelajaran. Biar apa? Biar apa kira-kira? Biar apa, Ilham? Kalau karyawan itu diberikan pengembangan dan pelatihan, kira-kira biar apa? Halo, Ilham? Biar apa? Biar karyawan itu bisa memiliki kemampuan, ya, tambah pinter, tambah ahli di bidangnya, begitu ya. Oke, baik. Kemudian keselamatan kerjanya juga, ya, K3-nya, kesejahteraan kerja, keselamatan kerja karyawan. Jadi harus jelas. Contoh sekarang nih ya, sekarang kan kondisi lagi merebaknya pandemi ini, enggak ya, sekarang muncul lagi kemarin namanya COVID-19 ya. Sekarang ada nih anaknya nih, Omicron, ya, udah mulai lagi, walaupun nggak seheboh ya, nggak seheboh yang 2 tahun yang lalu, tapi kita lihat Jakarta sudah masuk level 3 ya. Sekolah aja sudah mulai beberapa dibatasi lagi. Tadi Bapak baca mall sampai jam 21 aja. Kemarin kan sempat sampai jam 22 ya. Apalagi ini masjid juga dibilang 50% tadi nih berita tadi. Ya, kenapa? Itu untuk keselamatan ya. Tapi ya ya. Tapi yang paling pasti dalam bekerja ya, karyawan itu dipikirkan keselamatannya ya. Nggak boleh kumpul gitu ya, pakai masker. Itu salah satu bentuk keselamatan kerja ya. Kemudian menciptakan hubungan yang harmonis antara karyawan dan perusahaan ya. Hubungan yang harmonis ya, hubungan industrial ya, namanya, hubungan antara pekerja dengan para dengan para majikan gitu ya, atau dengan pengusahanya, dengan para pimpinan, bahwa orang kerja itu perlu
dihormati, dihargai, hak-haknya diberikan gitu ya. Nah, kan ada 3 yang dalam dunia kerja itu ya. Nah, pekerja, pemberi kerja, dan apa satu lagi? Satu lagi apa? Pekerja, pemberi kerja, dan gaji atau penghasilan. Nah, itu ya. Siapa yang memberi gaji, siapa yang memberikan kompensasi, 3 hal penting dalam ya, industrial. Kemudian ya pengembangan. Nah, setelah diberikan pelatihan, pengembangannya. Jadi ada 6 ya hal yang penting oleh manajer HRD dalam fokus yang dikerjakannya. Baik, kita ke slide berikutnya. Slide Bapak kelihatan jelas ya? Halo? Iya, Mister, kelihatan. Jelas. Iya. Suaranya jelas? Jelas, Mister. Alhamdulillah, berarti sinyalnya lagi bagus ya. Ini ada suara ajan, kita sebentar ya. Ini kok ada tulisan gini ya, aku juga bingung nih. Ada tulisannya nih. Ya, kita lanjut lagi ya. Tadi ajan sudah nanti sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya? Ada? Tanya? Saya Mister. Ya. Boleh, silakan Indri. Analisis personalia itu Hah? analisis personalia. Oh ya. Analisis. Menganalisa. Analisis. Judul tentang analisis, judul skripsinya berarti menganalisa. Apa
apa yang dianalisa. Ya. Nah, berarti ada penaliaan. Nah, proses atau menarik hewan tepat belum? Wah, jadi tadi ya, apa namanya? Kualifikasi kan selamat itu kan macam-macam ya, sesuai dengan standar keinginan bukan minimal satu juga atau enggak kualifikasinya kita dia memiliki ini tentang brevet. Nah ya, B oh, nih kualifikasi itu ya. Iya, Mister. Ya, bagus Terima. pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke selanjutnya ini bidang HRD bilang F sama ya, itu development HRD ya, Human Resources Management sama, HRD sama ya. Nah, cuma bahasanya buat menempatkan, mempromosikan ya, apalagi memindahkan, mutasi. Jadi pengembangan karyawan. Terus ya, nggak sesaat aja, kita berperiode skala ya, kapan pelatihannya sudah dibuat. Bidang ketenaga kerjaan HRD tentang karyawan. Jadi ya, apa yang menjadi hak dan kewajiban ya, bagaimana nanti peker dan proses. Cuman yang perusahaan tahun ada nggak? Ada ya. Udah baca. Oh, ini nih.
posisi ya. Anak ya, ini bisa di manajemen ada satu hal ya, itu dipahami betul. Ih, Manajemen HRD. enak. Data dengan baik lah. Sekarang sudah mereka dengan baik. Dia baik. Apa? Oleh orang-orang yang tepat. HRD ini backgroundnya apa? Di posisi HRD ini biasanya backgroundnya apa? Background pendidikan. Manajemen. Mister. Psikolog, Mister psikolog. Iya. Oh. Biasanya dari jurusan psikologi. Orang psikologi, kemudian jurusan manajemen juga bisa, sama jurusan hukum. Pak, ya. Itu dulu ya. Dia tahu apa Pak? Ya karena dia tahu aturan-aturan ya. Ya, harus tahu bagaimana mengemban tanggung jawab pengelolaan. Mengemban tanggung jawab. Nah, dalam hal ini ya, karyawan itu diberikan tugas dan tanggung jawab. Hah? Semen? Pakai apa? Kamu bla 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 bla. Ya udah sabar, orang lagi ngezoom. Harus sesuai. Apalagi yang pakai aturan buat laporan. Ya, Bapak itu tiap 1 jam harus hasil karena dia bagian IT ya. Tiap 1 jam harus memberikan laporan ke atasan mana program komputer yang ada di sistem di bank itu berjalan dengan baik. Ya. Laporannya sama, semua orang pasti ada tugas buat laporan ya. Kalau keuangan biasanya awal bulan dan seterusnya lah semua harus mengemban tanggung jawab ya, apa yang menjadi tugasnya. Kemudian melakukan program pengembangan. Nah, ini lagi-lagi. Ini bentar. Jadi, kan karyawan itu dia jadi masuk tadi ya, masuk tes graduate, berikan pelatihan, Ini bentar pengembangan, ya dia bisa bekerja dengan baik ya. Nah, dia tahu mana tugas tanggung jawabnya, bekerja dengan baik, cepat dan tepat, minimize kesalahan dan seterusnya ya. Juga tentunya keselamatan kerja ya. Itu tujuannya. Berikutnya yang kelima, bertanggung jawab dalam menilai karyawan. Dalam menilai karyawan. Karena itu harus
apanya Pak? Ya kerjanya lah di dalam biasanya dalam akhir tahun ya. Ini berhubungan dengan apa kalau penilaian ini? Penilaian itu berhubungan dengan apa? Irlin, apa Irlin? Kalau penilaian kinerja itu berhubungan dengan apa? Penilaian karyawan. Lalu Irlin, Irlina, Ilin di sini tulisnya. Irlin, Irlina, Ilin. Halo, mana Irlin? Imut-imut ini mana? Halo Irlin, where are you? Belakang kali ya. Lela kalau gitu. Lela Apriani. Ah ya ya, Irlin. Nah. Maaf, Mister, habis ke belakang. Oh iya, tahu lah Bapak, ada pasti. Kalau kamu nggak nyaut, pasti kamu ke belakang. Nah, Bapak mau tanya kamu nih. Nah, salah satu tujuan manajemen HRD bertanggung jawab dalam menilai karyawan. Ya, menilai karyawan-karyawan. Maksudnya apa hubungannya dengan penilaian karyawan ini di akhir? Apa? Nilai karyawan itu tujuannya untuk apa? Halo Irlin. Ya, jelas ya. Menilai Nilai karyawan ini oleh pihak HRD dengan maksud tujuannya di akhir nanti untuk apa? Apa? Apa aja salah nggak berdosa. Itu nilai prestasinya di akhir tahun. Nah, ya. Makanya kita dinilai nggak? Dinilai. Oleh siapa? Bagian HRD. Irlin udah kerja berapa lama? ya, Mister. Irlin udah kerja belum? Alhamdulillah udah, Mister. Mister, maaf, suaranya putus-putus kayak tadi. Oh ya, ya. Irlin udah kerja berapa lama? Udah hampir 1 tahun lebih, cuman sempet break, Mister, karena awal COVID. Sempat break di perusahaan yang nge-break apa kamunya yang break dari perusahaan? Perusahaannya yang break. Berarti ini perusahaan masih lanjut apa perusahaan baru? Udah lama, Mister. Oh, berarti ya, anu lah ya, WFA lah ya. Pengurangan karyawan gitu. Tapi dipanggil lagi. Kebetulan, iya, alhamdulillah, kebetulan waktu Alhamdulillah. itu baru. Ya, ya, ya. Oke ya. Nah, jadi yang maksud apa? Jadi kaitan dengan HRD itu berkewajiban bertanggung jawab menilai karyawan. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat, mengetahui apakah karyawan ini layak untuk dilanjutkan. Nah, kayak Irlin tadi, ya, apakah bisa mendapatkan kompensasi yang baik, yang lebih, atau tidak. Nah, ya, nah prestasi itu diukur, dinilai saat akhir tahun. Kemarin nih ya, tahun 2021 ya, sudah dinilai itu semua kinerja seluruh karyawan ya oleh siapa, oleh HRD. HRD tentunya bekerja sama dengan kepala pengelola bagian atau para direktur, mana nih yang berprestasi, mana nih yang layak ya. Lagi nih dalam kondisi pandemi gini ya, kalau karyawannya nggak berprestasi, karyawannya indisipliner, waduh cepet-cepet aja tuh diselesaikan kontraknya, kalau dirumahkan sekalian. Apa bedanya di PHK dengan dirumahkan? Lela Apriani. Ini ada Lela, ada Laila nih.
Halo Lela. Halo Lela. Kedengeran suara Bapak Laila? Oke, kalau enggak Mutiara Musdalifah. Nah, mana Musdalifah? Iya, Mister. Apa yang dimaksud beda lah ya, PHK dengan dirumahkan. Nah, Kalau PHK itu lebih diberhentiin kerja ya, Mister. Kalau misalkan dirumahkan itu masih bekerja tapi di rumah. Mungkin kayak gitu ya, Mister. Iya, betul, Bos. ya iyalah. Masih bekerja tapi di rumah. Iya benar. Jadi jatuhnya WFH lah, Mister. Iya. Kan ada sejak terjadi pandemi ini ada istilah bekerja di rumah ya, WFA, work from home katanya. Di rumah tapi kerja. Ya. Jadi ya ini sederhananya aja ya. Biar adik-adik tahu lah. Di PHK itu berarti pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau lebih agak vulgar bikin ngomongnya dipecat lah. Nah, dipecat ya. Pemutusan hubungan kerja, dipecat. Nah, tapi jangan takut. PHK itu ada bagusnya ya. Kok ada bagusnya, Pak? Nah, kalau yang mem-PHK itu pihak perusahaan, nah ya jangan khawatir. Iya, kita akan dapat kompensasi sesuai aturan undang-undang ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Nggak sembarangan, ada aturannya. Berapa lama masa kerja kita dihitung sesuai gaji terakhir kita. Nah, itu PHK dan perusahaan udah tahu itu. Jadi kalau di PHK ya dibilang sedih ya, tapi ya kompensasinya kita tetap dapat kalau perusahaan yang melakukan. Namun kalau PHK-nya akibat kesalahan kita, kesalahan karyawan itu, ya itu ya bisa jadi nggak dapat apa-apa. Nah, umpamanya kita berantem, ya kita korupsi, kita mencuri dan seterusnya lah, kira-kira yang membuat diri kita jelek gitu ya, itu diberhentikan dengan tidak hormat, nggak dapat apa-apa, bahkan surat keterangan nggak juga dikasih, ya gitu. Ya, kalau dirumahkan tadi, ya itu tadi kita tetap statusnya bekerja, tapi jam kerja kita dikurangi. Ada konsekuensinya nggak, Pak? Adalah. Nah, apa konsekuensinya? Ya income kita berkurang. Tapi biasanya yang dipotong uang apa? Uang transport ya, transport sama tunjangan. Tapi gaji pokok nggak boleh. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Tujuan dari manajemen HRD, HRM, menjaga hubungan baik antara karyawan dengan perusahaan. Nah, ini sangat penting ya, menghindari konflik, ya, mematuhi hukum tenaga kerjaan, ya. Namanya dua pihak ya, pihak pekerja dan pemberi kerja. Pihak pekerja berarti buruh atau pekerja atau karyawan, ya. Terus pihak keduanya majikan atau pengusaha. Bahkan ada istilah HRD diberi label sebagai malaikat pelindung di dalam perusahaan. Ini bagian HRD ya. HRD itu ya ada di dua sisi dia ya. Menurut Bapak ada dua sisi ya. Ada di dua sisi, maksudnya gimana? Satu sisi dia ada di pihak perusahaan, satu sisi juga dia ada di pihak karyawan. Ya. Jadi hati-hati jadi orang HRD nanti ya. Kayak Bapak ya. Kita jangan terlalu pro kepada perusahaan. Ya, kalau Bapak begitu berprinsip ya. Dulunya kita kan nggak ada apa-apa, kita nggak hebat, tiba-tiba kita punya posisi, ya kan? Ya, kalau istilah Bapak dengar ceramahnya UAS, Ustadz Abdul Somad, ya
kalau kita pegang jabatan di pemerintahan jangan mentang-mentang kata dia kan. Nah, kita megang tanda tangan kita masih diterima ya kan. Nah, untuk kemaslahatan, kesejahteraan, pembangunan masjid dan seterusnya, ya berbuat baiklah. Jangan kita berbuat korupsi, membuat jahat dan seterusnya begitu ya. Sama waktu jadi HRD, jangan kita bela perusahaan terus, kita pencet-pencet tuh karyawan, dipecat tapi nggak dapat apa-apa, di PHK. Wah, itu biasanya nanti didoain, waduh ya, apa namanya, ya banyak ya kejadian begitu pensiun sakit lah, inilah itulah. Ya, kalau mau karyawan itu harus dikurangi, kurangilah dengan bijaksana, kasihlah haknya. Jangan menyalahi aturan. Kalau Bapak nggak mau gitu ya, mana hak karyawan, kasih perusahaan. Ya biasanya kan kalau kita pegang jabatan kan honor atau apa terserah top manajemennya aja lah. Dia nggak mau ikut campur. Ya. Berapa sih biaya yang harus dikeluarkan? Kalau itu menjadi hak karyawan ya kasih aja. Ngapain ditahan-tahan? Nggak bagus ya. Nanti kalau gitu nanti hak kita sama Allah ditahan-tahan juga gitu ya. Oke, baik, kita lanjut sekarang ke slide berikutnya. Kalau mau tanya silakan ya. Perbedaan human resources ya, human resources management dengan manajemen personalia. Ya. Apa nih Pak perbedaannya? Ya, sama sih ya, tapi ada bedanya pasti ada. Kalau manajemen personalia ya, mengekstraksi pekerjaan yang dilakukan seorang karyawan dengan upah yang harus dibayarkan. Ya. Mengekstraksi katanya ya, pekerjaan yang dilakukan seorang karyawan dengan upah yang harus dibayarkan. Jadi ditentukan dulu upahnya ya. Ya. Kalau kemudian manajemen personalia, seorang karyawan tidak diberi kesempatan dalam proses pengambilan keputusan, serta tidak banyak mendapat tempat berinteraksi langsung dengan manajemen. Itu levelnya yang ini ya. Jadi dia memang mengambil keputusan biasanya tingkat yang lebih tinggi ya, top manajemen. Ya, top manajemen biasanya direktur ya. Biasanya pergantian untuk kalangan tertentu ya, kayak dulu Bapak di perusahaan ini mau diganti nih untuk level manager. Nah, yang menyampaikan ya bukan staf lah. Masa staf ngomong sama manajer yang udah nggak benar ya, atau manajer. Nah, biasanya di atasnya direktur ya. Direkturnya yang menyampaikan. Gitu. Kemudian manajemen berikutnya yang di manajemen personalia memiliki fokus, yaitu karyawan hanya diperlakukan sebagai alat bukan aset perusahaan. Nah, ini kayaknya nggak enak banget ya. Hanya sebagai alat bukan aset perusahaan. Karyawan diminta bekerja dengan rajin dan kompensasinya akan diberi gaji. Ya, ini kayak ini aja. Ya, kamu kerja aja deh. Kerjain pekerjaan ini selesai udah. Biasanya karyawan biasa ya, buruh biasanya ya, pabrik-pabrik gitu ya. Dia nggak dibutuhkan sesuai tenaganya aja, nggak diminta ide-ide ya, masukan atau apa ya. Dia dianggap hanya sebagai pekerja aja. Nah itu menurut manajemen personalia ya. Dia menganggap manajemen personalia ini karyawan bukan menjadi modal atau investasi perusahaan di masa depan. Ya, jadi betul-betul karyawan ini sebagai pekerja murni. Nah, ya, kerja dibayar. Nggak kerja, ya nggak dibayar lah. Nah, ya kayak kerja harian ya. Nah, jadi kerja harian. Nah, nanti kita masuk tuh, ada jenis pekerjaan ya. Dalam kontrak kerja musiman, kerja harian. Kalau kerja harian ya masuk dibayar, nggak masuk
masuk ya nggak dibayar, nah gitu ya. Kayak lah ya, kayak apa nih, tukang gitu ya, kerja harian, kerja harian tukang ya. Bapak umpamanya butuhkan tukang, bayarnya harian lah. Jadi kalau dia datang masuk kerja ya dibayar berapa sehari? Oh 150, oh 200, nah bayar 200. Hari ini besoknya dia nggak masuk, berarti nggak dibayar, nah, kan gitu ya. Lain dengan udah ada kontraknya, borongannya, nah, ya umpamanya diborongkan pekerjaan ini jadinya 2 bulan, nah, ya terserah dia mau ngerjainnya berapa lama, ya. Ternyata 2 hari dia nggak masuk, ya nggak ada masalah, ya. Tetap nanti berapa nih borongannya berapa begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, kita lanjut ya. Human resources, kita lanjut memandang karyawan dari perspektif sebagai aset. Kalau human resources, karyawan itu sebagai aset. Awal-awal pertemuan kita Bapak sudah sampaikan ya, bahwa karyawan ini aset juga ya, aset dari perusahaan. Kira-kira aset perusahaan itu apa aja ya, Indri? Apa Indri? Halo Indri, yang dikatakan aset perusahaan itu apa aja? Halo Indri Rizkiani, kedengeran suara Bapak? Halo Indri. Iya, Mister. Iya, ya. Yang dikatakan aset perusahaan itu apa aja? Harta aset yang di perusahaan. Iya. Seperti kendaraan. Iya, gedung ya. Bangunan gedung. Bangunan itu aset. Ternyata karyawan juga termasuk aset. Iya. Ya. Karyawan ini termasuk aset, itu menurut human resources ya, HRM. Kalau manajemen personalia enggak, nah itu bedanya ya. Jadi maksudnya aset, karyawan ini dikatakan sebagai aset atau investasi yang paling berharga bagi perusahaan. Kenapa Pak? Ya itu tadi, untuk memajukan, untuk mengembangkan perusahaan. Yang ngerjain siapa? Kan karyawan. Ya makanya karyawan ini begitu masuk, tadi Bapak bilang mulai dari fresh graduate, dikembangkan, dilatih, dikasih pelatihan, tidak perlu sampai ke luar negeri sana, disekolahin lagi ya. Kenapa? Nanti dia begitu balik, dia udah memiliki skill, memiliki keahlian cara menggunakan alat ini ya. Jadi, betul yang tentunya melalui seleksi ya, yang bisa ikut pelatihan ini ya, lihatlah kemampuan otaknya, ilmunya, pinter dan seterusnya ya, tekun dan seterusnya. Kemudian prinsip utama human resources adalah melihat apa yang harus dilakukan agar karyawan bisa berkembang sesuai yang diinginkan. Ya. Tentunya yang dikirim itu HRD, HRM harus membaca, meneliti. Ya, cara menelitinya gimana Pak? Ya dari awal dia masuk, diamati, bahkan dilihat waktu dia kuliah, IPK-nya berapa, pelatihan-pelatihan yang selama dia ikuti hasilnya gimana, ya. Jadi diamati, jadi nggak barang main tunjuk aja, takutnya salah orang ya, salah apa ya, salah karyawan yang dikirim nggak qualified umpamanya, yang nggak berkualitas, mahal-mahal dikirim ke luar negeri, dianya mohon maaf otaknya nggak kuat gitu, kan rugi perusahaan, kira gitu ya. Kemudian mendorong partisipasi karyawan dalam mengambil keputusan dan karyawan sangat dihargai, ya kurang Bapak, dihargai. Ya, karyawan itu harus dihargai. Maksudnya dihargai gimana Pak? Ya kemampuannya lah. Kalau
dia bisa komputernya bagus, bisa bahasa Inggris, oh cocok nih gajinya 10 juta. Nah, ya, pinter gitu ya. Jadi ya harus dihargai gitu ya dengan kemampuannya. Diajak rapat segala macam. Dalam rapat dia sering ngasih ide-ide, ngasih usul-usulan yang sangat brilian. Nah, wah ini karyawan ini hebat nih, bagus ini. Makanya karyawan itu biar dia awet, biar dia nyaman, ya gaji kompensasinya harus dipikirin, ya kan? Nah, jangan sampai udah 2 tahun gajinya masih di bawah UMR aja. Waduh, ini perusahaannya nggak benar ini, ya. Nggak bisa karyawan tuh cepat kabur dia, apalagi pinter. Nah, tuh minimal dia udah tahu cara kerjanya begini, dia sudah menguasai suatu bidang yang lamar tempat lain. Nah, ya kira-kira kalau karyawan keluar perusahaan rugi nggak? Nah ini Bapak Mustafa Anggita Uraya, sorry. Nah, mana Anggita? Halo Anggita? Mana Anggita? Bapak Sapam, ya? Halo? Anggita mana? Nah, oh, kamu di rumah atau di jalan? Oh, di jalan kayaknya dengar suara motor. Ya, oke. Ya, matiin minumnya. Ilham. Nah, Ilham. Halo Ilham. Ilham Jaki. Kalau karyawan itu keluar, kira-kira perusahaan rugi nggak? Ya, tentunya karyawan yang bagus ya. Halo Ilham. Mana Ilham? Mana nih? Where are you Ilham? Indri. Indri yang tetap setia nih di depan kamera. Iya, Mister. Ya, kalau karyawan itu keluar, ya tadi Bapak kan ceritakan ya, karyawan keluar ya karena ketidakpuasannya dengan kebijakan gaji dan seterusnya di perusahaan. Nah, kira-kira rugi nggak perusahaan? Enggak, Mister. Nah, Rugi. kenapa? Wah, kamu bilang nggak rugi lagi. Karena kan dilihat dari kinerja si karyawan resign itu. Kalau misalnya jadi perusahaan itu dia kerjanya jelek, ya emang seharusnya dikeluarin. Nah kalau perusahaannya karyawan ini bagus, rugi juga. Kenapa mesti harus dikeluarin? Kan dia kinerjanya bagus. bukan Pasti dia menyesal sudah. bukan rugi juga. Maksud Bapak pertanyaannya, kalau karyawan itu keluar karena tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan, nah karena karyawan ini sudah punya pengalaman gitu ya, nah, perusahaan rugi nggak gitu? Enggak, Mister. Oh enggak. Mungkin enggak. Oh kenapa Iya. enggak? Nah kenapa enggak? Mungkin karyawan bisa bisa mempelajari kinerja di perusahaan tersebut.